Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atik Rubainah, NIM 21203036. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan LKB, yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik. Untuk LKPD yang pertama yaitu dengan tema alamat atau al-unwan. Di dalam LKPD ini peserta didik diperintahkan untuk mendengarkan bunyi huruf-huruf Arab yang telah disebutkan oleh guru. Kemudian peserta didik diperintahkan untuk mencocokkan dengan jawaban yang tersedia dan menulis jawaban yang sesuai. Kemudian peserta didik diperintahkan mendengarkan mufradat angka antara 1 sampai 100 yang telah disebutkan oleh guru. Kemudian ditulis di kotak jawaban yang telah disediakan. Kemudian dalam LKPD ini terdapat 2 teks, yang mana dari 2 teks ini peserta didik diperintahkan untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian peserta didik juga diperintahkan untuk menuliskan bagian-bagian teks sesuai strukturnya. Dalam LKPD ini juga terdapat produksi teks secara berkelompok dan juga produksi teks secara mandiri. Untuk yang produksi teks secara berkelompok, tahapan-tahapan yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, buat kelompok yang terdiri dari 4-5 anggota dengan 1 koordinator. Yang kedua, pelajari kembali kosakata, ungkapan, struktur, contoh kalimat sederhana secara bersama-sama dari teks-teks yang ada di halaman sebelumnya. Yang ketiga, buatlah perencanaan produksi teks. Yang keempat, tentukan teks dan tema yang telah disepakati. Yang kelima, berikan tugas ke masing-masing anggota untuk menyusun 1-2 kalimat yang baik dan benar pada lembar kertas dengan memberikan 1-2 kata kunci yang berbeda antar satu dengan yang lainnya supaya tidak sampai muncul kalimat yang sama. Yang keenam, koreksi masing-masing tulisan tersebut sesuai dengan karakter jenis teks dan susun kalimatnya dengan memperhatikan struktur kalimat yang sudah diajarkan. Yang terakhir, tulis kembali kalimat-kalimat yang sudah dikoreksi tersebut menjadi paragraf yang utuh dengan tulisan yang benar dan rapi. Dan dokumentasikan untuk proses pembelajaran selanjutnya. Kemudian untuk produksi teks yang secara mandiri, tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, pelajari kembali kosakata, ungkapan, struktur, contoh kalimat sederhana secara bersama-sama dari teks-teks yang ada di halaman sebelumnya. Yang kedua, buatlah perencanaan produksi teks. Yang ketiga, tentukan jenis teks dan tema yang telah disepakati. Yang keempat, susun kalimat-kalimat tersebut menjadi 1 paragraf. Yang kelima, koreksi kalimat tersebut sesuai dengan karakter jenis teks dan susun kalimatnya dengan memperhatikan struktur kalimat yang sudah diajarkan. Yang terakhir, tulis kembali kalimat-kalimat yang sudah dikoreksi tersebut menjadi paragraf yang utuh dengan tulisan yang benar dan rapi. Dan dokumentasikan untuk proses pembelajaran selanjutnya. Kemudian pada LKPD selanjutnya yaitu tentang rumah atau al-bait, isinya perintah-perintahnya hampir sama dari yang sebelumnya. Yang menjadi pembedanya yaitu materinya. Kalau di sini peserta didik diperintahkan mendengarkan mufradat tentang isi ruang yang telah disebutkan oleh guru, kemudian mencocokkan dengan jawaban yang tersedia dan kemudian ditulis jawaban yang sesuai. Kemudian dalam LKPD yang ketiga yaitu tentang min yaumiyatil usroh atau kegiatan sehari-hari. Di dalam LKPD ini
Perintah-perintahnya juga hampir sama, sama yang LKPD yang pertama dan kedua. Yang membedakan hanya isi materinya saja. Sekian video penjelasan dari saya tentang LKPD. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.